Sapi Podcast. Yeay! Kembali lagi bersama kita di Eskul Broadcasting. Aku Caca, Aku Askia, aku Rika, aku Zaskia, aku Syakira, Aku Majid. dan teman-teman di belakang layar. Alika, Yara, Aira, dan kita. Hari ini kita bakal ngebahas tentang mental health. Oh ya guys, kan sekarang tuh lagi marak banget tentang isu-isu mental health. Menurut kalian mental health itu apa sih? Aku mau percaya sama jawabnya. Jadi menurut aku tuh mental health itu kesehatan mental seseorang. Keadaan emosional manusia. Kalau menurut Ripka gimana? Menurut aku tentang manusia yang bisa dia tuh menyelesaikan masalah dengan benar, bukan yang malah menghindar, tapi dia bisa menyelesaikan itu dengan baik dengan cara yang serius dan benar. Kalau menurut Syakira? Aku sih setuju ya sama Kak Caca. Kayak nggak cuma fisik juga, gak cuma fisik aja loh yang harus dijaga, tapi mental kita juga perlu dijaga. Oh gitu. Kalau menurut Majid? Nah, kalau menurut saya, mental health itu kayak pemikiran tentang emosional kita. Oke. Betul. Kalau menurut aku sendiri, mental health itu adalah istilah bagi kesehatan mental manusia. Oke. Kalian pernah nggak sih ngedengar kata burnout, overthinking atau something? Pastinya pernah sih, apalagi kita kayak pastinya semuanya pernah ngerasain gak sih? Overthinking atau burnout. Iya sih. Kalian pernah kayak kena burnout atau overthinking kayak gitu? Kayaknya semua orang pernah gak sih? Iya sih. Iya. Aku pernah overthinking gara-gara aku tuh bingung banget gitu. Aku tuh antara milih es krim matcha atau coklat gitu. Soalnya kan tuh sebenarnya kesukaan aku, es krim aku gitu. Aku overthinking gitu. Enaknya besok mau es krimnya mana ya gitu. Serius sama banget. Aku juga pernah, aku mikirin mending beli cilok apa cuanki sebenarnya kayak 7 hari 7 malam aku pikirin. Aku sedih banget. Tapi aku nggak jadi beli. Karena aku overthinking banget. Jadi ya udah. Kalau menurut Majid pernah gak ngerasain itu? Kalau aku sih pernah overthinking lah ya. Soalnya saat dikasih tugas itu rasanya rasa keberatan lah. Malahan saat saya ada loh temen aku yang dikasih tugas sih malah dilempar ke aku. Kok gitu? Tidak bertanggung jawab. Ya awalnya sih aku sebenarnya ingin ngelarang, tapi tiba-tiba muncul rasa overthinking kayak kalau aku nggak ngerjain terus teman aku dihukum, nanti aku dimarahin nggak sih? Pernah juga ya. Gitu. Ya sih itu masih overthinking sih. Bimbang banget sih. Antara pertemanan dan tugas. Pertemanan dan tugas, bestie dan tugas. Kalau menurut Kak Askia, pernah gak Kak Askia ngerasain itu? Pernah sih, karena takut dewasa. Takut kamu kecewa. Keren. Syakira, kamu pernah nggak kayak overthinking? Kalau overthinking sih pernah ya, tapi aku mungkin lupa. Tapi aku tuh pernah tuh stres karena tugas tuh banyak banget, gak kelar-kelar lagi. Aduh, pusing banget dah nih. Ngerasain aku sedih. Daripada sedih-sedih
gitu kita main game aja ya sih. Game apa? Apa ya? Gamenya itu namanya adalah Kyudo. Q&A. Aduh. Tidak nyampe. Jadi cara mainnya ini bakal Gimana nih? gimana ya? Ini gimana nih? Ada yang mau menjelaskan? Jadi nanti kita tuh bakal ngelempar dadu dan di setiap nomor dadu ini bakal ada pertanyaan. Seperti kalau misalnya Kak Caca itu ngelempar dan dia dapat nomor 3, di nomor 3 itu bakal ada pertanyaan yang harus kita jawab. Aku dapat kartunya. Jangan di spill. Enggak apa-apa. Siapa mau duluan? Siapa ya? Hom Pimpa gimana Hom Hom Pimpa? Pimpa. Pimpa yuk. Pimpa alayum gambreng. Majid duluan. Eh, Silakan Majid untuk melempar dadu. Dua. Dua ya. Oh iya bener. Mana ya kartu nomor 2? Oh ini. Dua. Majid, kamu yang bacain. Oke. Baca dan jawab pertanyaannya. Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget walaupun cuma di rumah? Nah jawabannya sepengalaman saya itu pernah capek walaupun di rumah. Ya Gara-gara apa? ya untuk alasannya sih alasannya ada beberapa. Nah yang pertama antara saya capek dari aktivitas luar, dan yang kedua itu Tugas. ya, Tugas adalah musuh. Bener. yang kedua itu saat pulang bimbel, wah capek banget. Wah, itu capek banget Aku sih. tebak bimbel kamu bimbel MTK. Oh bener sih, tapi bimbel aku itu nggak matematika doang, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Keren. Hampir semua mata Hom Pimpa pelajaran. lagi yuk. Ya semua mata pelajaran diembat. Oke ya, Pimpa lagi. Kak Caca, Kak Askia, Kak Rifka, aku, dan Syakira, Hom Pimpa. Oke. Hampir. Pimpa alayum gambreng. Siapa tuh? Kak Caca. Dapat berapa tuh? Berapa itu? Empat. Berapa nih? Mana ya? Nih. Oke. Bagaimana cara kamu memaafkan teman yang melakukan kesalahan? Aku biasanya kalau temen ngelakuin kesalahan, aku cari tahu dulu sih dia ngelakuin salahnya itu sengaja atau enggak. Kalau misal dia sengaja, aku bakal nanya, kamu kenapa ngelakuin itu dengan sengaja? Gitu. Kalau dia jawabnya jujur, aku bakal maafin. Kalau bohong, aku nggak bakal maafin. Wah. Tapi kalau nggak sengaja, terus dia ngejelasin ke aku, dia sadar, aku bakal maafin dia. Baik hati sekali. Seperti kita ini. So fine. Yes. Next, kita. Apa lagi? Hom Pimpa alayum gambreng. Ada. Pakai baju rombeng. Ada. Hom Pimpa alayum gambreng. Kita. Melempar kemana nih? Situ aja. Bertiga. Berapa tuh? 6. 6 tuh apa? Apa satu hal yang paling bikin kamu salah tingkah saat berpapasan atau ngobrol dengan orang yang kamu suka? Apa ya? Aduh, malu. Malu gitu. Bikin kamu salah tingkah.
ngobrol tentang kamu atau tentang dia? Sebenarnya sih banyak ya, tapi yang paling buat aku salting tuh boleh gak ya ceritain? Boleh. Serius. Ayo. Waktu aku jalan pulang abis lagi rapat OSIS biasa manusia organisasi. Abis pulang dari rapat OSIS aku lagi jalan sendiri. Aku sendiri, gak ada temen yang nemenin aku. Sakit hati banget, aku lagi galau di situ. Tapi kayak tiba-tiba ada dia di depan abis bimbel. So kayak oh my god, ganteng banget. Udah ganteng, pintar guys ya. Terus aku salting. Masa iya? Ganteng banget sebenarnya ya. Gitu ya, salting banget. Tapi aku malu karena diketawain temennya. Kenapa So, dia ya, diketawain? it's okay to be okay. Teman-teman, kali ini kita akan membacakan jawaban-jawaban dari followers setia SMP Arafida dari mental health crashing on someone sampai permasalahan di kehidupan remaja. Dan pertama siapa nih? Siapa yang baca nih? Siapa yang baca? Pertama. Lanjut. Kamu yang pertama, Angel pertama. Jawab ya. Kalau stres itu punya wujud, menurutmu seperti apa bentuknya? Nah, Jawaban nomor 1, aku ngebayangin suatu makhluk besar kayak Slenderman gitu, tapi banyak garis abstrak berantakan di makhluk itu. Wow. Scary things. Sama sih aku juga. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2 siapa? Aku. Oke, kalian buka. Jadi, kalian kasih satu nasihat untuk dirimu sendiri di masa depan saat kamu merasa ingin menyerah karena terlalu lelah. Oke. Aku izin menjawab pertanyaan. Jadi nasihatnya itu nggak usah dibandingin sama orang lain, versi terbaikmu sudah cukup. Wow. Oke. Kayaknya aku masukin time capsule deh sekarang. Bagus banget. Dan pertanyaan dari aku nomor 3, kalau ada teman yang bilang aku capek banget, menurut kamu hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport mereka? Ini aku mau jawab. Kata aku, mending kita ngajak dia ngobrol dulu biar lebih tenang, santai pikirannya. Terus beliin dia jajanan favorit kayak cabai, Wih. krim, enak. Aku juga mau. Oke. Jadi ngilat gitu. Enggak Alamak jadi apa? Nomor 4. Siapa nih? Aku mau nomor 4. Kalau persahabatan punya soundtrack, apa 3 lagu yang paling menggambarkan hubunganmu dengan sahabatmu? Oke. Jadi untuk lagu pertama Count on Me dari Bruno Mars yang Count on Me. Wow, 2023 banget ya vibes-nya. Iya. Untuk lagu kedua ada Lomba Sihir Lomba sihir. Lomba Sihir ya. Kayak Buat bisa- memori. Kayak wisata liburan Pertama. dari mama dan papa. Dan untuk lagu terakhirnya yaitu lagu Mas SMP Arafi. Soalnya kan sahabat aku sama-sama dari Arafi dan kita juga wajib jiwa nasionalisme dong. Mari kita menuntut ilmu dengan penuh semangat, tak lupa doa yang selalu bermanfaat. Oke. Boy. Aduh, jadi kebagian. Selanjutnya. Apa hal paling konyol yang pernah bikin kamu dan sahabatmu marahan dan gimana akhirnya kalian baikan? Aduh, gimana Cil? Ciu. Jawaban. Untuk nomor 5 aku mau menjawab nih. Kita itu sempet ngambek karena saling ngejek, tapi ujung-ujungnya balik
baikan lagi. Kenapa? Karena akunya nggak tahan pengen minjem pulpennya. Hal yang tidak terduga. Wow, keren. Aku juga kok. Oke, terakhir aku. Nomor 6. Apa hal kecil yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri kalau lagi dekat sama orang yang kamu suka? Oh my god. Izin menjawab pertanyaan nomor 6. Jadi di sini katanya aku suka kalau kita berdua curi-curi pandang gitu. Kadang juga aku gak sengaja lirik-lirikan sama dia gitu dan tahu gak ternyata dia suka sama orang lain bukan aku. Oh my god. Itu sedih banget sih. Tadi aku seneng loh. Sekarang sakit hati. Awal menyenangkan, ending sedih. Awal mantap, ending mantap. Mantap. Buat sender yang kirim, I love you so much. Kamu tidak sendiri, bro. Nah, karena tadi kita udah sharing pengalaman kita masing-masing, kita bakalan undang salah satu guru di SMP Arafi. Please welcome Bu Vini. Jadi sebenarnya tadi ibu tuh di sini ngedengerin dari balik selimut, guys. Horor. Oh, jadi dingin ya di sini ternyata. Ih, ya Allah, kalian mau pada kemana sih? Ini mau sleep over? Yes, kita sleep over. Sleep over. Sedingin ini ya. Masih dingin gak sih? Masih dingin gak? Iya, dingin banget. Oke, boleh sapa-sapa dulu nggak? Boleh. Halo teman-teman Ekskul Broadcasting yang sangat luar biasa dan juga Raffiansi yang lagi nonton. Hari ini kita mau sharing-sharing ya tentang apa sih? tentang mental health. Oke. Siap. Ada pertanyaan mungkin agak awkward ya nampaknya. Gimana? Awkward kedinginan ya. Nah, betul. Ini kedinginan. AC-nya baru ya kali di ruangan ini. Beri Dingin servis. banget. Beri servis. Gimana? Kayaknya ini bisa ngeluarin asap deh. Kita ikut pas Soul. Tolong ya nanti editor munculkan asap 1 2 3. Terima kasih editor. Terima kasih editor. Oke. Anak-anak ada pertanyaan enggak? Ada enggak? Di HP mungkin coba cek. Kalau menurut Apa ya? ibu, mental health itu apa? Menurut ibu mental health sebenarnya ini disclaimer ya, ibu bukan seorang expert, ini kan kita sharing-sharing doang. Menurut ibu mental health itu kesehatan mental kan, kesehatan mental atau psikis ya, kan ada fisik ada psikis. Kalau fisik tuh nih badan nih, kamu mau sakit leher tuh fisik, tapi kamu sakit hati, putus cinta, nah itu tuh sesuatu yang tidak terlihat tapi berpengaruh banget di hidup kita. Namanya mental. Iya. Health kata Askia. Oke. Terus apa lagi nak? Apa lagi ya? Aduh ya Allah. Tadi tuh ada tahu sebelumnya tuh kayak banyak banget pertanyaan di kepala kita. Apa tuh? Apa ya? Aduh, Dingin ya Allah. Jadi banget Berapa ibu. derajat ini Majid? kayaknya satu. Satu. Beku. Aku mau nanya, Apa? apakah ada hal yang membuat Bu Vini merasa kesepian? Kesepian. Thank you for asking Askia. Kesepian ada dong tentunya. Kebetulan sudah 2,5 tahun ini ibu sendiri di rumah ya, tidak bersama orang tua. Kalau kalian pulang ke rumah ada orang tua? Ada dong. Ada. Nih kalau teman-teman belakang layar, hello. Di belakang. Ni hao. Kalian gimana? Pulang ke rumah ada orang nggak? Kadang-kadang enggak. Oh, kadang-kadang. Ada kucing. Ada namun goib ya. Nah itu kayaknya sih permasalahan anak-anak sekarang, termasuk ibu yang anak sekarang juga gitu ya. Mungkin orang tuanya sibuk, jadi jarang ketemu dan sebagainya. Itu sih yang bikin kesepian. So sad. Tapi kalau ibu kesepian, biasanya ibu ngapain? Tentu saja nomor 1 dan yang paling utama adalah tidur tentunya. Ada yang Membaca Al-Quran. membaca Al-Quran tentunya, tapi nomor 1 itu tidur. Iya nggak sih Syakira? Kirain mau berdoa gitu kepada Allah biar
Itu dalam diam. Sisanya berdoa itu dalam diam ya, kayak diam-diam tiba-tiba nangis ya Allah gitu ya. Tapi nomor 1 itu pasti tidur, dan keduanya adalah melakukan hobi. Kebetulan ibu suka banget lagi belajar main alat musik. Majid juga ibu. Iya, Majid juga tuh. Majid satu lagu dong. Mana bisa? Sempurna. Genjrengan mautnya gimana Majid? Satu ya. Maut sekali. Ya gitu, ibu sekarang lagi belajar keyboard piano lah ya gitu. Sebelumnya belajar juga cuman mandiri. Nah sekarang kebetulan ada gurunya gitu, jadi itu sih disibukkan oleh ibu. Kalau kalian ngapain biasanya? Kita Ngerjain ini research. Wow, sibuk sekali ya, produktif sekali ya. Ini research. Luar biasa. anak kelas 9 sibuk. Anak kelas 9. Ini anak-anak kelas 9. Kalau ini nih, Oh iya. teman-teman kelas 7, kelas 8 gimana? Mengerjakan deadline. Hormat. Syakira ngapain? Tugasnya ada gitu. Berarti tugasnya selesai dong. Kita coba cek tugas Syakira di mata pelajaran PAI. Enggak canda. Majid gimana Majid? Gimana ya? Gimana ya? Gimana? Aduh. Gimana tuh gimana? Gimana? Take your time Majid. Ada kakak kamu. Nah, Iya kak. belum kenalan. Kasih tahu dan kasih paham. Gua kasih paham. Nah, jadi itu sebenarnya saat sebelum aku ke SMP Arafi, sebenarnya itu kakak aku pernah menjadi siswa di SMP di sini dan pernah jadi OSIS juga. Wow. Keren banget. OSISnya juga bukan sembarang OSIS. Apa Wow, Cid, jabatannya? bukan sembarangan. Jabatannya kalau nggak salah wakil ketua OSIS. Keren banget. Siapa Ini tuh? Sebut semua wajahnya Syakira yang amazing. Sebut. Itu yang di belakang juga mulutnya tuh udah Gitu ya. Oke. Oh besar. Oke, itu aja sih paling untuk kesibukan ibu belakangan ini. Gitu guys. Ibu jujur ya, ini aku baru inget pertanyaan tadi. Ibu sebenarnya mental health tuh apa aja sih? Sepertinya ini bukan ranah ibu sebetulnya. Cuman yang ibu tahu tuh mungkin yang sering ibu rasakan aja ya. Yang sering ibu rasakan yang mungkin relate juga nih sama kalian. Ibu orangnya mudah banget untuk overthinking. Jadi hal-hal Sama. ya kan, hal-hal sederhana terus itu bisa ibu pikirin sampai susah tidur. Kalau tadi kan Kak Ribka mau jajan apa gitu ya, Kak Caca pengen es krim apa gitu milihnya kan. Nah Kak Ribka, Kak Caca kan kamu juga kan jajan. Oh enggak, kamu overthinking tugas ya, kamu overthinking tugas. Kalau ibu sih lebih ke memikirkan apa ya, ini jeleknya sih, lebih sering banget mikirin apa kata orang. Nah sebetulnya itu tuh penting ya untuk kita dengerin, cuman kadang-kadang mulut orang itu kan nggak bisa kita kontrol. Betul. Ada yang pedes, ada yang pedes. Nah gitu ya. Nah kita nggak bisa tuh ngatur mulut orang dan pendapat orang mau kayak gimana gitu. Nah itu tuh sering banget bikin ibu overthinking, bikin sampai susah tidur malah. Ibu pernah, fun fact, ibu pernah mengonsumsi obat tidur karena iya ada yang sama nggak? Jangan yang sama. Bunda aku udah beli. Oh gitu. Karena Jaga-jaga. gitu, karena maksudnya sesering itu gitu untuk overthinking ke orang-orang, dan itu tuh benar-benar gak ada manfaatnya loh teman-teman. Itu tuh benar-benar hanya bikin diri kita sakit aja gitu. Jadi ya namanya juga orang ya berproses gitu. Jadi ya sudahlah, itu paling yang paling relate sama kehidupan ibu, overthinking sama oversharing. Oh gitu kan. Betul. Jadi sesuatu yang sebetulnya kayaknya nggak usah deh gitu ya diomongin ke orang baru, ibu malah ceritain gitu. Kepa kamu. Nanti aja kali ya kalau ini udah-udahan. Ada lagi nggak? Aku mau nanya. Boleh. Ibu kalau misalnya kayak mental health tuh ada apa aja sih Bu? Kayak macam-macam mental health gitu. Macam-macam mental health. Mungkin tadi ya. Mungkin yang ibu tahu ada burnout, overthinking, oversharing, terus anxiety mungkin ya yang lebih ininya. Ada anxiety, ada panic attack. Terus ada apa lagi sih yang di belakang layar? Insomnia Tahu masuk mungkin. gak sih? Bu?
Ayo, langsung searching. Itulah paling Kak Shakira. Salting ya. Apalagi mungkin ada anak-anak. Tips and triknya dong, 10. Apa? Tips and trick apa nih? Biar gak terlalu sampai yang pusing dulu sama kehidupan masalah penonton atau kita. Oke, sekarang gini, ini sih yang paling ampuh selama 26 tahun ibu hidup di dunia ini dan bernafas tentunya. Yang paling ampuh adalah mendistraksi tubuh kita dan pikiran kita ngelakuin sesuatu yang lebih bermanfaat, mendistraksi ke arah yang lebih positif. Salah satunya yang ngelakuin apa yang kita suka. Nah ibu sekarang giliran ibu yang nanya. Nah Majid, suka ngelakuin apa nih? Selain dari sekolah, belajar, mungkin kamu ada hobi lain? Hobi lain ya. Hobi aku sih yang lain itu seperti kayak gambar. Terus juga kalau saya kehabisan kertas itu aku biasanya kan itu kan aku pernah beli iPad buat kan ada gambarnya. Nah tapi ada tapinya nih. Apa? Justru tapi ya yang kita pengen dengerin. Plot twistnya. Tapi masalahnya gini, saat kalau abang aku itu pas mau gambar itu pas aku mau nyari iPad aku, tau nggak? Apa tuh? Dipakein abang aku. Buat apa? Kalau Bisa. ya kalau abang sebenarnya sih nggak jarang amat lah. Kalau abang aku hanya ambil pakai iPad aku kayak ngerjain tugas terus latihan ya gitu doang sih. Oh tiba-tiba itu pas kamu mau pakai iPadnya dipakai abang. Ya Gue sampai lupa tadi pertanyaannya apa ya? Ya aku juga. Aku mau nanya lagi. Hobi. Jadi Majid suka gambar. Kalau Kak Askia suka Apa aja deh. suka semua termasuk Zafinka dan Caca. Bestie. Oke, nah itulah anak-anak mungkin satu tips yang paling ampuh yang ibu rasakan selama ini adalah melakukan sesuatu yang kita pengen atau menghabiskan waktu dengan orang yang paling kita sayang gitu. Contohnya kan Askia suka banget bareng Caca sama Davinka. Shakira mungkin suka sama kakaknya bareng-barengnya. Zaski sama mamanya yang bestie banget. Itu Rika juga sama dengan bestie-bestinya. Majid juga sama abang. Ya biasanya juga gitu lah. Siapa gitu. Intinya Dengan mindset. bayangan ibu. Dengan Shakira. Enggak. Itulah pokoknya. Dengan teman-teman ibu tentunya. Gitu. Aku mau nanya lagi boleh nggak? Durasinya masih ada nggak sih teman-teman? Durasinya masih ada. Durasi. Wow. Ya, 1 menit lagi lah ya. 1 menit. 1 pertanyaan lagi mungkin ya. Bu, biasanya masalah yang paling sering muncul di pertemanan itu apa sih? Wow, good question. Good question, Majid. Kalau Bu Feni pribadi, ketika ibu seusia kalian di SMP itu adalah salah paham sama teman tentunya tentang hal-hal yang kecil. Itu kebetulan dulu waktu ibu SMP kayaknya belum terlalu ke cinta-cintaan ya. Nggak tahu kalau kalian gimana nih, udah cinta-cintaan belum? Askia udah. Ya nggak apa-apa, normal berarti. Cuman dulu kalau zaman ibu sih lebih ke ya pertemanan sederhana lah. Kayak misalnya Bu Vini deket nih sama Ripka, terus tiba-tiba Ripkanya deket lagi sama orang lain, misalnya sama Kinan tuh di belakang kamera misalnya. Terus tiba-tiba Bu Vini marah gitu, atau sebaliknya Bu Vini deket sama Ripka, terus tiba-tiba Bu Vini deket sama Zaskia, terus Ripkanya marah, yang gitu-gitulah paling. Gitu guys. Itu saja mungkin anak-anakku. Terima kasih mungkin anak-anakku. Dan terima kasih juga Ibu.
Sama-sama juga anak-anak, pokoknya anak-anak harus semangat terus apapun yang sedang kalian lalui. Pokoknya asam garam kehidupan remaja itu banyak banget, enggak semuanya pahit, enggak semuanya asin, tapi ada manisnya juga. Campur aduk. Bye bye. Tadi ngobrol seru banget, tapi sayangnya kita harus pergi guys. Aduh. Tapi kalau kalian pengen lihat kita lagi sebagai podcaster kalian lagi, boleh komen buat konten kita di next podcast. Biar bervariasi. Yes, betul. Dan ya, sekian dari kita. Aku Caca. Aku Askia. Aku Ripka. Aku Saskia. Aku Syakira. Aku Majid. Dan teman-teman yang di balik kamera kita. Aku Alita, aku Yala, aku Kinan, dan aku Aira. Mengucapkan Mengucapkan- wassalam.